Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati segenap jajaran BKM Masjid Raya An-Nur, kemudian Bapak Camat Kecamatan Bagan Sinembah, Bapak Kapolsek, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih hadirkan kita ke masjid yang kita cintai ini. Walaupun seperti kata Pak Imam tadi, safnya sudah semakin maju, iya kan? Kalau di tempat lain kita tengok bapak-bapak, ibu-ibu masih semangat. Semalam saya ke Imam Bonjol, Masya Allah, semangatnya mereka di sana. Masih ramai jamaahnya. Entah kalau ini mungkin masjidnya terlalu besar, jadi sehingga orangnya nampak terpencar-pencar jadi sikit, Pak ya. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah kehadirat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita ucapkan dan sunnah-sunnah yang kita amalkan, kelak di yaumil mahsyar kita diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua kami, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini saya akan menyampaikan ada 3 doa Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, satu ketika pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjid Nabawi. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Uhdurul mimbar." Rapat-rapatlah kamu ke mimbar. Maka ketika itu sahabat ada di dalam masjid, kata Nabi, "Mari rapat ke mimbar. Uhdurul mimbar, uhdurul mimbar." Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Ketika beliau naik ke tangga yang pertama, maka beliau katakan amin. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau pun naik ke tangga yang kedua. Beliau sallallahu alaihi wasallam katakan amin. Dan sampai beliau naik ke tangga yang ketiga, beliau pun mengatakan amin. Kemudian beliau pun berkhutbah. Setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar, maka para sahabat radhiyallahu an bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya malam ini kami mendengar sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya." Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wahai sahabatku, ketahuilah
tadi ketika aku naik ke mimbar, Jibril alaihissalam datang. Bapak Ibu, ini kisah diceritakan di dalam kitab Al-Mustadrak. Dan juga diceritakan di dalam kitab Fadilah Amal, Fadilah Ramadan, yang ditulis oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, wahai sahabatku, tadi ketika aku naik ke mimbar, Jibril alaihissalam datang. Maka ketika aku naik tangga yang pertama, apa kata Jibril? Jibril alaihissalam mengatakan, celakalah orang yang menemui bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, aku mengatakan amin. Ketika aku naik ke tangga yang kedua, Jibril alaihissalam katakan, celakalah orang yang apabila disebut namamu, akan tetapi dia tidak bersolawat kepadamu. Maka kata Nabi, aku mengatakan amin. Dan ketika aku naik ke tangga yang ketiga, maka Jibril alaihissalam katakan, celakalah orang yang menemui salah seorang di antara kedua orang tuanya, atau kedua-duanya sudah tua, tetapi tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Maka Nabi SAW katakan, aku mengatakan amin. Pak, siapa yang berdoa Pak? Jibril. Siapa itu Jibril, Bu? Jibril itu penghulu para malaikat, makhluk Allah yang tak pernah buat dosa. Yang mengaminkan siapa? Yang mengaminkan baginda Rasulullah SAW, penghulu para nabi. Artinya apa? Doa ketiga doa tadi pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang pertama? Yang pertama tadi, celakalah orang yang menemui bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kenapa Pak? Nah, padahal bulan Ramadan ini, kata Nabi, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka apa kata Nabi? Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi kenapa dia celaka? Kenapa dia tidak mendapatkan ampunan Allah? Padahal bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan magfirah. Bulan yang penuh dengan ampunan. Di tengah orang berpuasa, tapi dia nggak puasa. Santai dia merokok di pajak. Ini kan, jualan sambil merokok. Sehingga dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Atau ada lagi Pak, ada lagi dia puasanya dia puasa tapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Kenapa? Dia berpuasa tapi dirusaknya puasanya. Apa yang merusakkan puasa Bapak Ibu? Yang merusakkan puasa kata Nabi, berbohong dan menggunjing. Dia puasa tapi suka bohong, suka berdusta. Dia puasa tapi dia menggunjing, menceritakan keburukan orang lain, sehingga dia tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya kan? Atau dia puasanya dia nggak menggunjing. Udah puasa, nggak menggunjing, sholat dijaganya, semua amalan dijaganya. Tapi ketika disebutkan nama baginda Rasulullah SAW, dia tidak bersolawat kepada Nabi SAW. Ada kesombongan dalam hatinya. Padahal Bapak Ibu, begitu susahnya Nabi SAW buat dakwah. Tujuannya apa? Supaya kita dapat hidayah. Supaya kita semua ini dapat hidayah.
korban Nabi, rela susah-susah di dunia ini. Semua kesenangannya dihabiskannya untuk apa? Untuk memikirkan keadaan umat. Tapi kita sombong ketika disebutkan nama baginda Rasulullah SAW, kita tidak mau bersolawat kepada Nabi, sehingga Allah menggolongkan kita orang yang celaka. Yang terakhir siapa? Udah puasa dia, udah sholat dia, bersolawat dia banyak-banyak, semua amal dibuatnya. Tapi Bu, dia durhaka kepada kedua ibu bapaknya, sehingga seluruh amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu memerintahkan kamu supaya jangan menyembah kepada selain Dia. Enggak boleh kita menyembah selain Allah. Kenapa? Yang menciptakan kita Allah, yang memelihara kita Allah, yang memberikan rizki kepada kita Allah. Siapa yang ngasih kita kesehatan, Ibu? Allah. Siapa yang menciptakan seluruh apa fasilitas yang kita punya? Allah. Maka kata Allah, jangan menyembah kepada selain Allah. Dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapakmu. Bu, seandainya hari ini kita orang yang paling soleh, kita orang yang paling taat, ibu tutup aurat sempurna, sholat nggak pernah tinggal, puasa nggak pernah tinggal. Tapi kalau ibu menyakiti hati kedua ibu dan bapak, seluruh amal ibu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya Pak, kita hari ini orang yang paling taat kepada kedua ibu bapak. Seluruh keperluan orang tua kita cukupi. Mungkin butuh rumah orang tua kita buatkan rumah. Mau naik haji, kita berangkatkan haji. Sakit dia, kita obatkan. Kemudian mungkin ada yang nggak bisa mandi, orang tua kita mandikan. Tapi kalau kita tidak mau beribadah kepada Allah, sholat kita tinggalkan, puasa kita tinggalkan, seluruh kebaikan yang kita buat kepada kedua ibu bapak kita tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya mentaati Allah dan mentaati kedua ibu dan bapak. Mentaati kedua ibu dan bapak satu tingkat di bawah mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kata Allah, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uff. Seandainya salah seorang di antara kedua orang tuamu, mungkin Bu, ibu kita udah tua, nggak ada lagi suaminya, atau ayah kita sudah tua, dalam pemeliharaan kita Pak, kita yang ngurus orang tua kita, atau kedua-duanya, ayah ibu kita yang ngurus. Maka kata Allah dalam Al-Quran, jangan kamu katakan kepadanya. Kita yang ngurus keperluannya semua, kita nggak boleh bilang Apalagi kalau semua keperluan kita masih membutuhkan orang tua. Kita yang masih membutuhkan orang tua, ini yang masih muda-muda ini. Iya kan? Kuliah kita siapa yang bayarkan? Ayah. Kadang-kadang waktu kita kuliah Bu, dulu, iya kan? Waktu kuliah, ketika kita telepon ya, uang kosku ya, uang semester ya, berutang tahan orang tua kita demi kita. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan yang mereka buat, seandainya kata ulama, seandainya kita mau membalas kebaikan orang tua kita gendong dia dari kampung kita, dari rumah kita, digendong ke Mekah. Pulang pergi kita gendong. Maka itu tak akan bisa membalas walaupun satu tetes darah yang dibuat ibu kita melahirkan kita. Allahu Akbar. Ya kan? Tapi hari ini Pak, banyak laki-laki yang gara-gara takut sama istrinya, jauh dari ibunya. Betul Bu? Tapi mudah-mudahan ibu-ibu di sini nggak ada, ya kan?
Nak, tolonglah dulu nak, mintalah uangmu dulu 1 juta, ada keperluan mama. Nantilah mak, kutanya dulu sama istriku katanya. Bu, ini laki-laki yang kayak gini nggak cium bau surga kata ulama. Kalau dia mendahulukan istrinya daripada ibunya, dia tidak akan mencium baunya surga. Satu ketika ada satu orang sahabat namanya Alqamah. Bu, Alqamah ini dia nggak salah. Rupanya Alqamah ini orang yang soleh. Semua ibadah dikerjakannya. Iya kan? Sangat taat. Sangat cinta pula kepada kedua ibu bapaknya. Rupanya bu, satu ketika Alqamah ini kepingin pak membelikan sesuatu untuk ibunya. Dia berpikir, ibuku ini kan wanita. Istriku wanita. Mungkin wanita sama wanita lebih paham apa keinginannya. Maka bu, dibawalah sesuatu tadi kepada istrinya. Dek, kalau bahasa kitanya, dek tolonglah pilihkan ini, mana yang terbaik untuk ibu. Rupanya bu, dari kejauhan, ibunya melihat, nampak sama ibunya. Ya Allah, teganya lah Alqamah dalam hati ibunya. Teganya lah Alqamah, aku yang sudah mengandung dia, aku yang sudah melahirkan dia, aku yang berkorban untuk dia. Tega dia mendahulukan istrinya daripada aku. Maka ketika itu sakit hati ibunya bu. Padahal ini Alqamah nggak tahu ini. Maka ketika Alqamah menjelang wafatnya, ketika Alqamah sakaratul maut, Alqamah susah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka bapak ibu, sahabat datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, Alqamah sedang sekarat ya Rasulullah. Tapi Alqamah susah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Maka kata Nabi, wahai sahabat, panggil ibunya. Kemudian bu, dipanggil ibu Alqamah. Kata Nabi, wahai ibu, maukah kau memaafkan Alqamah? Kemungkinan bu, ibunya belum tahu kalau Alqamah ini sedang sekarat. Maka kata ibunya, ya Rasulullah, nggak sanggup aku memaafkannya ya Rasulullah. Aku yang sudah berkorban untuk dia, aku yang sudah susah untuk dia, aku yang menghabiskan kebahagiaanku untuk dia, tapi dia rela mendahulukan istrinya daripada aku. Maka bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata Nabi, wahai sahabat, kumpulkan kayu bakar, supaya kita bakar aja ini Alqamah, supaya nanti dia tidak dibakar lagi di akhirat. Apa yang terjadi bu? Langsung ibunya menjerit, ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah, jangan bakar anakku, dia anakku ya Rasulullah. Maka ketika itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung ibunya katakan, ya Rasulullah, aku memaafkan Alqamah. Setelah dimaafkan oleh ibunya, barulah Alqamah mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Bu, artinya apa? Nggak sengaja aja Alqamah menyakiti hati ibunya, bukan karena kesalahannya, itu pun menunda dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Bagaimana kalau kita sengaja? Kau bang, asik mamamu aja yang kau urus bang. Iya kan? Nah, itu ibu-ibu di sana lah bu. Kalau di sini mudah-mudahan semua memberikan semangat kepada suami untuk berbakti kepada ibunya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, sekarang belum terlambat Pak. Bagi bapak-bapak yang masih punya ayah dan ibu, cepat datang kepada ayah dan ibu, minta izin atas kesalahan kita. Di akhir-akhir umur mereka, di akhir usia mereka, berusahalah kita membahagiakan kedua ibu dan bapak kita. Bagi yang orang tuanya sudah meninggal dunia, maka segera kita doa kepada mereka, kita sedekah, buat amalan, dihadiahkan kepada kedua ibu dan bapak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon kiranya dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.